Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Zahra. Saya kuliah di Universitas Pamulang Kampus 2 dengan program studi Teknik Informatika semester 3. Saya berada di kelas 03 TPLP 014. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Distributed File System dari mata kuliah Sistem Berkas. Pengertian DFS. DFS atau Distributed File System adalah sistem berkas yang memungkinkan pengguna mengakses dan menyimpan file yang tersebar di beberapa komputer atau server dalam jaringan. Yang kedua, semua file tersebut tetap terlihat seolah-olah berada di satu lokasi. Jadi maksudnya, Distributed File System itu adalah sistem yang memungkinkan pengguna mengakses file yang tersebar di beberapa komputer atau server, tapi terlihat seperti disimpan di satu tempat aja. Dengan kata lain, walaupun filenya tersebar di banyak lokasi, pengguna tetap bisa membuka file tersebut dengan cara yang sama, seolah-olah semuanya ada di komputer lokal. Tujuan DFS yaitu ada 4 tujuannya. Tujuan DFS. Ada 4 tujuan DFS, yaitu yang pertama, menyediakan akses file yang transparan dan mudah. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem penyimpanan. Yang ketiga, memudahkan pengelolaan data di jaringan besar. Dan yang terakhir, mendukung kolaborasi antar pengguna. Jadi, tujuan utama dari DFS yaitu memberikan kemudahan akses terhadap data, meningkatkan efisiensi penyimpanan, serta menjaga keandalan sistem. DFS juga memudahkan pengelolaan data di jaringan besar dan mendukung kerjasama antar pengguna tanpa perlu memikirkan lokasi file sebenarnya. Adapun ciri-ciri DFS. Ciri-ciri DFS ada 4. Yang pertama, pengguna tidak perlu tahu lokasi file sebenarnya. Yang kedua, satu sistem penamaan atau namespace. Yang ketiga, data dapat direplikasikan ke beberapa server. Dan yang terakhir, akses data berjalan otomatis dan efisien. Jadi, ciri khas DFS adalah transparansi lokasi, artinya pengguna tidak tahu dan tidak perlu tahu filenya disimpan di mana. Selain itu, DFS punya satu sistem penamaan atau namespace, mendukung replikasi data ke beberapa server, dan semua proses aksesnya berjalan otomatis serta efisien. Lanjut ke cara kerja DFS. Poin pertama, file disimpan di beberapa server penyimpanan. Yang kedua, DFS server mengatur lokasi dan akses file. Yang ketiga, pengguna mengakses file dari klien lewat jalur tunggal. Yang terakhir, DFS menghubungkan pengguna dengan lokasi file sesungguhnya. Jadi cara kerjanya gini. File disimpan di beberapa server penyimpanan. Lalu, DFS server mencatat lokasi file tersebut. Ketika pengguna membuka file, sistem akan secara otomatis menghubungkan pengguna ke server tempat file itu disimpan. Proses ini terjadi di belakang layar, jadi pengguna tidak sadar kalau sebenarnya file itu berasal dari tempat yang berbeda. Nah, ada pula komponen utama. Yang pertama ada klien, atau pengguna yang mengakses file. Yang kedua ada server, tempat penyimpanan file sebenarnya. Yang ketiga ada namespace, yaitu sistem penamaan yang menyatukan semua file. Dan yang terakhir ada replication service, yaitu layanan untuk menyalin data antar server. Ada juga arsitektur DFS. Yang pertama ada client layer, untuk menangani permintaan akses file. Ada juga naming atau metadata server, yaitu untuk menyimpan informasi lokasi file. Yang ketiga ada storage server, untuk menyimpan data secara fisik. Dan yang terakhir ada proses koordinasi diatur agar pengguna tidak sadar bahwa filenya tersebar. Ada pula jenis-jenis transparansi DFS. Yang pertama adalah location transparansi. Pengguna tidak tahu lokasi file disimpan. Dan yang kedua ada replication transparansi, yaitu file bisa disimpan di beberapa server tanpa memengaruhi akses. Dan yang ketiga ada konsekuensi transparansi, yaitu beberapa pengguna bisa mengakses file yang sama secara bersamaan. Ada pula kelebihan DFS. Yang pertama adalah akses file dari mana saja di jaringan, yang maksudnya file bisa diakses dari mana aja dalam jaringan.
Yang kedua, skalabilitas tinggi. Yang ketiga, data lebih aman dengan replikasi. Dan yang keempat, pengelolaan dan pemeliharaan file lebih efisien. Ada juga kekurangan DFS. Yang pertama, butuh jaringan cepat dan stabil. Yang kedua, konfigurasi dan pemeliharaan cukup rumit. Yang ketiga, resiko sinkronisasi data jika replikasi gagal. Dan yang terakhir, biaya infrastrukturnya lebih tinggi. Ada pula nih contoh implementasinya. Penerapan di dunia nyatanya ya. Yang pertama ada Microsoft DFS yang digunakan di Windows Server. Yang kedua ada Hadoop Distributed File System yang banyak dipakai di sistem big data. Dan yang ketiga, yang terakhir, ada Google File System yang digunakan untuk menyimpan data dalam skala besar, seperti Gmail dan YouTube. Nah, jadi kesimpulannya, Distributed File System adalah sistem yang menggabungkan banyak penyimpanan menjadi satu sistem virtual yang mudah diakses. Sistem ini membuat pengelolaan data lebih efisien, aman, dan bisa diandalkan, terutama di jaringan besar. Namun, tetap perlu jaringan yang stabil dan konfigurasi yang baik agar bisa berjalan optimal. Itu dia sedikit penjelasan dari Distributed File System yang saya ketahui. Dan apabila terjadi kesalahan atau terdapat kesalahan dalam materi yang saya cantumkan maupun dari penjelasan saya minta maaf dan tolong mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Jadi, kita sudah berada di slide terakhir. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada salah kata dan penjelasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.